Teman-teman, kali ini saya akan memberi contoh untuk mengerjakan TBPGJ. Nah, supaya memberi contohnya lebih mudah dipahami, saya di sini bikin satu soal untuk saya memberi contoh. Teman-teman pasti sudah lihat video yang sebelumnya, bagaimana cara mengisi ini, fungsi jalannya apa, kelas jalannya apa, begitu kan. Kemudian data ini dipindahkan ke yang di sini, gitu ya, nanti dengan jalan dan kelas jalannya. Nah, teman-teman, misalnya ini ruas jalannya teman-teman, begitu ya. Saya punya ruas jalan sendiri untuk memberi contoh kepada teman-teman. Ruas jalannya ini, ruas jalan saya. Ruas jalan saya ini kebetulan ada peta konturnya. Nah, teman-teman, karena kita terhambat wabah, jadi saya tidak bisa berikan peta kontur, tapi tidak apa-apa, begitu ya. Malah lebih menguntungkan juga sih buat teman-teman, karena pekerjaannya jadi berkurang, gitu. Nah, coba teman-teman lihat. Nah, ini misalnya kelompok 10, dia punya titik A di 0,0, punya titik B di 40,12. Skalanya 1:13.000. Nah, kalau tugas TB soal saya titik A-nya bukan di 0,0, titik A saya di sini di -7, -2,6. Nah, titik A saya di sini, saya diberitahu bahwa titik A koordinatnya adalah di -7, -26. Kemudian sama seperti soalnya teman-teman dikasih tahu koordinat B-nya, saya juga dikasih tahu bahwa koordinat B saya adanya di posisi 13,8 dan 5. Maka pasti teman-teman buat sumbu kartesius dengan titik 0,0 pastinya di pusatnya. Jangan lupa bikin sumbu kartesiusnya harus dengan skala yang benar. Kalau dengan skala yang benar, maka teman-teman bisa tahu titik A ini -7, -26 ada di sini, sehingga teman-teman bisa tahu titik yang selanjutnya. Titik yang selanjutnya punya saya beri nama titik C. Untuk lebih jelasnya, kita lihat. Nah, titik punya saya yang selanjutnya saya beri nama titik C. Titik selanjutnya lagi saya beri nama titik D. Nanti supaya seragam, boleh teman-teman kasih nama titik yang ketiga titik C, yang keempat titik D. Nah, saya bisa tahu akhirnya bahwa titik C saya adanya di posisi 1 X-nya, kemudian Y-nya ada di sekitaran -5,1. Kemudian saya juga bisa tahu bahwa titik D saya berada di X-nya 10 dan Y-nya -1. Nah, itu dulu yang harus teman-teman lakukan, langkah pertama ya. Misal contoh lagi,
ini kelompok 10. Setelah dibuat koordinat kartesius, kebetulan koordinat kartesius ada di titik 0,0 di titik A persilangannya, maka nanti dengan skala yang benar bisa tahu si B ini 40,12, ini ada di soal, B ini 40,12 ya. Maka nanti teman-teman bisa tahu titik C-nya berapa, titik D-nya berapa. Ya, kalau titik A-nya di sini 0,0, lalu B ini 40,12, maka dengan koordinat kartesius dengan skala yang benar bisa ketahuan titik C-nya ada di posisi berapa, koma berapa, titik D-nya di posisi berapa, koma berapa. Nah, anggaplah semua teman-teman sudah tahu koordinat titik C dan titik D. Di sini bisa teman-teman kasih titik C, titik D, di sini titik E, gitu ya. Walaupun nanti teman-teman sebenarnya boleh kasih nama apa saja, tapi supaya seragam boleh dikasih ini A, B, kemudian C, D, E, gitu ya. Misalnya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita menghitung jarak. Nah, teman-teman boleh lihat di soalnya. Nah, di soal kan sudah ditentukan ya skalanya. 1:13.000. Ini 1:7.000. Soal yang punya saya, skalanya adalah 1:9.100. Ini artinya 1 cm di peta itu mewakili 9.900 cm di jarak yang sebenarnya. Selanjutnya, teman-teman harus melakukan perhitungan jarak. Saya di sini sudah merekap koordinat saya yang diperoleh dari langkah yang sebelumnya tadi. Koordinat A ini ada dari soal saya, -7, -2,6. Koordinat D ada di soal saya juga, 10 dan -1. Koordinat B dan koordinat C saya dapat dari hasil plotting setelah membuat diagram kartesius. Oke, direkap. Lalu, lakukan perhitungan jarak pada peta. Ini rumusnya. Akar dari X2 dikurangi X1 kemudian dikuadratkan ditambah Y2 minus Y1 dikuadratkan. Nah, pertama-tama saya akan menghitung jarak dari A ke C. Dari A ke C, saya akan hitung ini jaraknya. Oke, X2-nya yang mana, X1-nya yang mana? Kan dari A ke C. Maka ini X-nya, ini X-nya. Angka yang ada di depan tentunya mewakili X. Saya anggap ini 1 sebagai X2. Kemudian X1-nya saya anggap -7. Sehingga 1 dikurangi -7, 8. Kemudian untuk Y2 minus Y1, jarak AC sekali lagi, saya anggap Y2-nya yang ini, Y1-nya yang ini. Maka Y2 dikurangi Y1 adalah -5,1 dikurangi -2,6. Dapatlah -2,5. Sehingga jarak AC
adalah ini dikuadratkan, kemudian ditambah, setelah itu diakarkan. Karena saya menghitung pakai Excel, saya langsung masukkan rumus saja. Gitu. Nah, teman-teman boleh hitung pakai tulisan tangan begitu ya, pakai kalkulator saintifik. Ini satuannya sentimeter. Karena tadi kan 1 cm di peta mewakili 9.100 cm pada jarak sebenarnya. Nah, kemudian saya lakukan lagi perhitungan jarak C ke D. Dari titik C ke titik D. Lakukan dengan cara yang sama. Kita lihat dari titik C ke titik D. Maka saya anggap ini adalah sebagai X2, ini X1. Ini Y2, ini Y1. Kemudian saya dapat angkanya 9,89 cm. Saya lakukan lagi perhitungan dari jarak D, dari titik D ke titik B. Saya dapat 7,1. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalnya ada yang tidak sama seperti saya, menentukan X2 dan X1-nya? Misal, saya sewaktu menghitung jarak AC dari A ke C, saya tentukan X2-nya adalah 1, kemudian X1-nya adalah -7. Bagaimana kalau ada yang melakukannya terbalik? X2-nya -7, X1-nya 1. Nah, silahkan teman-teman bisa uji coba dan teman-teman akan ketahui jawabannya. Setelah kita menghitung jarak pada peta, kita lakukan lagi perhitungan jarak sebenarnya. Rumusnya, ini adalah hubungan antara JP, jarak pada peta, S, skala, dan JS, jarak sebenarnya. Jarak pada peta adalah skala dikali JS. Sehingga kalau kita mau mengetahui JS atau jarak sebenarnya, rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Maka jarak punya saya dari titik A ke titik C adalah jarak saya pada peta 8,38 dibagi dengan skala saya. 1:9.100. Karena saya pakai Excel, maka di sini saya masukkan jarak AC adalah jarak pada peta 8,38 dibagi 1/9.900 yang merupakan skala punya saya. Sehingga saya dapat jarak dari titik A ke titik C yang sebenarnya adalah 76.271,9 cm. Saya lakukan hal yang sama, cari tahu jarak CD yang sebenarnya, jarak DB yang sebenarnya. Sehingga saya bisa tahu total jarak sebenarnya dari A ke B adalah jarak AC ditambah jarak CD ditambah jarak DB. Adalah 23.899 cm. Kemudian saya rubah ke dalam meter. Begitu. Sehingga jarak sebenarnya punya saya dari AC, CD, DB adalah 23.899 cm. Seperti itu teman-teman.
Teman-teman, setelah melihat video ini, segera lakukan perhitungan punya teman-teman. Karena dalam waktu yang tidak lama, sebentar lagi, saya akan mengajari bagaimana caranya menghitung sudut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pastikan ada sudutnya nih. Ini juga ada sudutnya ya. Nah, sudut itu besarnya berapa? Nanti saya akan beritahu pada video selanjutnya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menghitung dawasja. Oke, teman-teman, demikian video yang bisa saya sampaikan untuk mengantarkan teman-teman di tahap 1 TBPGJ. Meskipun tahap 1 ini akan saya pecah-pecah ke dalam beberapa video. Terima kasih sudah menonton. Semangat mengerjakan TB-nya. Hari Senin jangan lupa semua perhitungan tahap 1 sudah selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.